Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga Anda di rumah atau dimanapun Anda berada. Hari ini, tepatnya jam 22.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim nasional U23 kita, Rizky Ridho dan kawan-kawan, akan menjalani laga hidup mati. Ya, laga terakhir, laga ketiga kita di grup A, setelah kita bertanding melawan Qatar dan Australia, Jordania menanti kita. Kenapa hidup mati? Karena kita tidak boleh kalah. Jika kita kalah, maka kita akan out, akan tersisi. Dan Jordania punya kesempatan untuk bisa lolos di samping Australia. Karena baik Indonesia, Jordania, dan Australia ini 3 tim yang bisa lolos mendampingi Qatar di pertandingan babak berikutnya, ya 8 besar atau perempat final. Tapi di antara ketiga tim ini, Indonesia lah tim yang paling berpeluang. Dengan 3 poin saat ini, kita sebenarnya butuh imbang untuk bisa lolos. Dan apapun yang terjadi di antara Australia dan Qatar, kita akan menang head to head melawan Australia jika poin kita sama 4 dengan Australia. Karena Australia pertandingan pertama bermain imbang dengan Jordania, ya. Sehingga mereka punya 1 poin sama seperti Jordania 1 poin. Makanya saya bilang tadi, kalau kita kalah kita cuma 3 poin. Jordania atau Australia yang punya hak untuk bisa lolos. Namun kita tidak berpikir untuk sampai ke sana, ya kalah karena target kita harus menang, paling tidak imbang tadi. Kesempatan itu sangat terbuka. Kalau melihat kita bertanding melawan Australia dengan semangat juang yang tinggi, kedewasaan dalam permainan, disiplin organisasi kita di belakang, ya bermain sangat bagus di tengah. Ya, ini akan menjadi modal kuat di samping mental kita tentunya dan fisik kita yang bagus. Tinggal bagaimana penyelesaian kita, terutama di garis depan, di lini serang kita, untuk memanfaatkan setiap kesempatan, setiap peluang yang terbuka untuk menjadikan gol. Itu sangat penting, karena pemain-pemain depan kita belum bisa mencetak gol, kecuali Komang kemarin sebagai pemain belakang. Sehingga ini menjadi PR tentunya bagi STY untuk bisa meracik kekuatan macam apa yang akan ditampilkan melawan Jordania dengan skema dia 3-4-3. Ya, kita akan tunggu itu. Karena banyak netizen, banyak penggemar sepak bola tim nasional kita sedang menantikan STY akan bermain dengan apa. Kalau bermain dengan skema, saya pikir 3-4-3 tidak akan berubah. Walaupun sebenarnya dengan flat 4-4-2 bisa. Tapi karena sudah terbawa terus kita bermain dari awal sampai dengan Australia yang seperti demikian, saya pikir ini menjadi senjata juga buat kita. Menarik untuk pertandingan melawan Jordania ini, bahwa kembalinya Ivar Jenner setelah menjalani 1 hukuman tidak bermain melawan Australia akibat 2 kartu kuning, akumulasi itu membuahkan kartu merah menghadapi Qatar sebelumnya, dan ini menjadi kartu merah yang diperdebatkan karena Ivar Jenner sebenarnya tidak melakukan hal yang brutal ya terhadap pemain lawan, namun wasit Nasrullah Kabirov ini mengusir dia untuk keluar lapangan. Itu yang membuat Ivar sangat kecewa, tapi syukur alhamdulillah bahwa kita bisa mengatasi Australia tanpa Ivar. Kehadiran Justin Hubner juga ini menambah semangat bagi pemain-pemain kita. Dan bagaimana juga STY bisa mengubah permainan dari Nathan Chow untuk didorong lebih ke tengah, bermain dengan Marcelino dan berjalan dengan baik. Sekarang Ivar datang. Kehadiran Ivar sangat penting di pertandingan krusial, pertandingan yang menentukan bagi langkah tim nasional U23 kita menuju ke babak perempat final. Lalu STY akan melakukan formasi seperti apa? Maksudnya di tengah dengan kehadiran Ivar ini. Apakah Justin Hubner yang akan menemani dia sejak awal di skema starting 11? Atau tetap dengan Nathan Chow yang bermain juga sangat baik di laga melawan Australia? Itu akan ditempatkan di tengah. Ya, STY yang tentunya tahu. Namun kalau bisa melihat ya, dari apa yang ada, menurut saya bahwa Nathan Chow tetap akan dipertahankan untuk bermain di tengah. Meskipun Nathan juga bermain sebagai back tengah oke, karena dia aslinya kan bisa bermain di kiri, tapi di kiri ada Pratama Arhan. Ya. Dengan Nathan ada di tengah, ini cukup kuat kita untuk mendampingi Ivar Jenner. Ya. Pemain berkelas kita, gelandang muda yang secara box to box jago sekali ya. Tapi saya bisa akui karena dia sudah terbiasa bermain di tim senior kita, jadi pengalaman dia yang oke. Justin Hubner yang menggantikan Kelly Schroyer dalam pertandingan melawan Australia dan masuk babak kedua, nampaknya sudah bugar dan dia akan bermain di belakang.
Karena dengan 3 back kita, Justin Hubner itu akan bermain dengan Rizky Ridho sudah pasti sebagai kapten ke-11 dan salah satu di antara Ferrari atau Komang. Jika Komang tidak dalam keadaan bugar karena Komang lawan Australia sempat ditarik keluar ya, karena ada bermasalah, masih bisa Muhammad Ferrari yang akan ditampilkan. Ya, bisa Ferrari, Justin Hubner dan Rizky Ridho. Itu yang ada di belakang. Nah, posisi siapa teman Ivar ya Nathan Joe. Ini bagus walaupun dengan Justin Hubner juga oke. Karena di Piala Asia tim senior kemarin ya di Qatar pada Januari yang lalu, Ivar dicoba oleh STY bermain dengan Justin Hubner di sana. Tetapi sekarang dengan Nathan Joe yang bermain bagus ya tidak ada salahnya, saya pikir wajar kalau STY mempertahankan the winning team di saat mengalahkan Australia untuk ditampilkan menghadapi Yordania dalam pertandingan krusial, pertandingan penting. Karena bukan saja Indonesia yang membutuhkan kemenangan, ya walaupun seri saya bilang tadi sudah bisa lolos, tetapi Qatar akan hidup mati buat mereka. Mereka tidak punya pilihan lain, ya. Seri apalagi kalah habis mereka, ya. Karena itu mereka akan mengejar tujuan mereka, target utama mereka adalah mengalahkan Indonesia. Ya, mereka tahu bahwa ini sulit untuk mengalahkan Indonesia kalau mereka menyaksikan pertandingan kita menghadapi Australia. Karena mereka, ya Yordania ini, tim asuhan Abdullah Abu Zema, itu susah payah, parkir bus, dihajar habis-habisan oleh Australia walaupun hasil akhir imbang, tapi mereka tuh hanya 30% mungkin penguasaan bola, 70% Australia. Jauh dalam hal menembak mereka sepanjang pertandingan cuma 3 kali lawan Australia dan hanya 2 on target. Australia itu banyak sekali tembakannya, bisa sampai 21 kali. Ya. Dan ini yang tergambar bahwa kesulitan mereka tidak berkembang melawan Australia dan kita mampu mengalahkan Australia dan membuat Australia sakit kepala, bahkan stres, gagal membolkan gawang kita, termasuk satu penalti dari Muhammad Toure mereka digagalkan oleh Hernando Ari. Tentunya ini sudah dievaluasi, sudah dilihat oleh kubu Yordania. Di saat mereka ingin bermain ofensif dan terbuka, ini akan menjadi makanan empuk buat kita. Ya, kita menunggu saja mereka untuk melakukan serangan balik atau counter attack yang mematikan. Nah, sekarang tinggal tentunya bagaimana lini serang kita. Ya, STY pasti punya PR di sini. Bagaimana lini serang untuk memanfaatkan kesempatan untuk finishing kita yang masih kurang. Ini yang harus tumbuhkan terhadap Rafael Struijk yang ada di depan. Karena kita kan belum bisa memainkan Ramadan Sananta dengan 2 kali tidak boleh bermain akibat strike red card melawan Qatar. Ramadan bisa bermain ketika kita lolos ke babak perempat final. Entah kita menghadapi Korea Selatan atau Jepang. Ya, sudah terbebas dari scoring dia. Tapi saat ini kita masih punya 2 pemain yang bisa bermain di lini serang untuk sebagai striker. Rafael Struijk pertama dan Hoki Caraka. Hoki belum bermain. Tapi nampaknya STY akan menempatkan Rafael bermain di depan, kemudian ditemani oleh 2 pemain yang berpengalaman. 3-tiganya bermain di tim senior berpengalaman. Walaupun mereka masih muda-muda. Witan di kanan, Marcelino di kiri. Jadi Marcelino dengan kehadiran Ivar, di mana Marcelino kemarin bermain bersama Nathan di belakang, karena di depan itu kan ada Kelly Schroyer, ada Rafael Struijk dengan Witan waktu melawan, bukan Qatar, lawan Australia. Ya, sehingga Marcelino itu sekarang dengan kehadiran Ivar harus bermain ke depan, agak bermain lebih ke kiri. Ivar yang mengambil alih di tengah bersama dengan Nathan. Jadi ya saya pikir starting 11 itu sudah terbaca. Itu kemungkinan ya. Prediksi yang ada dengan apa yang akan ditampilkan oleh Sintayong. Kalau untuk urusan penjaga gawang udah nggak tergantikan dengan Hernando Ari. Tinggal posisi di kanan tentunya banyak yang mempertanyakan ya. Yang ingin jangan pemain yang bahaya tanggung. Nah, kita punya Rio Fahmi. Sebenarnya kita masih punya Bagas yang bisa dicoba oleh STY untuk bermain. Namun kalau lihat kemarin melawan Australia kan ada Fajar Fatur Rahman yang bermain juga oke di posisi kanan. Ya. Sehingga Fajar bukan tidak mungkin akan dimainkan lagi. Ya, ini bukan tidak mungkin, tapi semua kan tergantung dari STY untuk bisa melihat meracik komposisi pemain kita. Tapi kalau melihat juga dari pertandingan hasil lawan Australia, Fajar bisa ada di kanan dan pertama Arhan akan ada di kiri dengan skema yang masih tetap dengan 3-4-3. Nah, saya sudah membahas tentang Yordania kemarin. Kemungkinan yang mereka akan lakukan yaitu sama seperti komposisi mereka melawan Australia dan melawan Qatar terakhir. Di saat mereka kalah secara dramatis. Ya. Abu Sema sebagai pelatih pasti akan bermain dengan tetap 3-4-3 sama seperti Indonesia atau bisa aja dengan 4-2-3-1. Mereka akan bisa memainkan. Karena mereka punya Rezik
Bayhani ya, yang bisa ditempatkan di depan dan ditemani oleh dua pemain serang yang berbahaya juga, yang harus bisa diantisipasi oleh Rizky Ridho dan kawan-kawan. Mereka punya nomor punggung 21, Kamel Kaubane, dan nomor punggung 14, Sheikh Darwish. Nah, gelandang-gelandang mereka juga tetap harus bisa diantisipasi oleh gelandang-gelandang kita. Makanya kehadiran Ivar ini sangat baik. Ketika Ivar Nathan ada di sana, dibantu dengan Pratama dan entah dengan Fajar Fatur Rahman, kita bisa bertarung di tengah, bisa mematikan pergerakan dari Muhammad Abu Taha. Mereka punya gelandang-gelandang yang bagus. Aoun Al-Marharne di tengah, dan juga ada Masem Al-Riyad. Ini kapten mereka. Ya, nomor punggung 10, pengatur serangan mereka, yang saya pikir ini menjadi tugas bagi Ivar Jenner untuk langsung menutup setiap pergerakan dari Al-Riyad. Ya, ini pemain yang berbahaya buat mereka, sehingga bola kalau pasukan itu tidak sampai ke depan kalau pemain ini terus dipersempit ruangnya oleh Ivar Jenner, entah juga dengan Nathan Cho. Karena saya bilang sebagai kapten dia sangat berbahaya untuk bisa memasuk bola ke depan terhadap ke Bayhani atau ke Darwish atau ke Kaubane. Ya, semoga ini saya pikir STY sudah tahu, sudah bisa melihat rekaman pertandingan mereka baik melawan Australia dan melawan Qatar kemarin, sehingga ada ramuan khusus, ya, racikan khusus dari STY untuk bagaimana meredam Yordania dalam pertandingan yang sangat menentukan ini. Dan saya rasa, saya optimis bahwa kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Untuk cari imbang saya pikir kita mudah, tapi yang kita butuhkan sekarang adalah kemenangan. Karena ini dengan kemenangan akan membangkitkan motivasi pemain ketika kita ada di babak perempat final, entah kita menghadapi Korea atau Jepang. Itu nanti aja, tapi anak-anak bisa mendapatkan hasil positif. Apalagi dengan kehadiran seorang Justin Hubner, Nathan Cho, dan juga yang paling penting adalah Ivar Jenner yang sudah datang kembali, sehingga bisa menghidupkan lini tengah kita untuk bola bisa sampai ke depan, di mana ada Rafael di sana, ada Witan dan Marcelino. Tergantung bagaimana kekuatan kita di tengah dengan ada Ivar, ada Nathan yang bisa membantu bola-bola mengalirkan ke depan. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Terima kasih untuk sponsor Sinar Cemerlang. Juga buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan, karena tanpa bantuan teman-teman juga channel saya ini tidak akan berkembang. Oke, ciao.